Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa nasarahu wa wala amma ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, siang ya. Karena rasanya sejuk di dalam masjid ini, jadi rasanya pagi. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap langkah-langkah kita diberikan kemujuran, bejo, selalu mujur dalam langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita pada kesempatan siang hari ini dengan waktu yang singkat akan membahas tuntunan dan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW tentang fikih korban. Kenapa menjadi penting? Karena banyak di antara kita yang membeli kambing ataupun sapi tapi tidak mengetahui sebenarnya apa yang dapat membatalkan atau menyebabkan korban kita itu tidak sah. Dia beli sapi datang atau kambing datang yang dilihat tanduknya bagus, ya kan? Sebenarnya ada aturan-aturannya juga. Yang kedua, menjadi penting karena banyak daripada panitia korban itu sendiri, dia tidak memahami aturan yang diajarkan oleh para fuqaha, para ulama tentang distribusi, tentang pengumpulan, sehingga banyak kesalahan atau ketidaktepatan ketika panitia masjid maupun panitia korban melaksanakan atau melangsungkan korban itu sendiri. Mari jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama adalah keutamaan berkorban. Kata Nabi Muhammad SAW, korban itu ringkas saja, saya akan berupaya semaksimal mungkin, seringkas mungkin, akan tapi bisa kita fahami, sehingga kita pulang dari kajian ini bisa membawa oleh-oleh pengetahuan kita tentang korban bertambah. Korban itu, orang yang berkorban, kata Nabi SAW, darahnya belum menetes ke bumi, dosanya sudah diampuni oleh Allah SWT. Kalau bapak beli kambing nanti, kambing bapak disembelih, darahnya belum sampai netes ke bumi, dosa bapak sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di setiap helai bulu ataupun rambutnya itu bernilai pahala. Per helai, Pak. Berapa jumlah bulu kambing? Ada yang pernah ngitungin di sini? Tandanya nggak ada kerjaan kalau ngitungin bulu kambing. Rambut kita aja kita nggak tahu berapa totalnya. Nah, sebanyak bulu kambing itu sebanyak itu pahala kita ketika kita berkorban. Dan masih banyak pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa sih hukum kurban? Nah, ini sering menjadi pertanyaan. Apa sih sebenarnya hukum kurban? Hukum berkorban ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama bahwasanya korban itu hukumnya wajib. Wajib maknanya apa? Setiap di antara kita jika memiliki harta lebih, maka wajib buat kita untuk berkorban perseorangan. Ini adalah madhab Imam Abu Hanifah. Bagusnya ini adalah madhab Abu Hanifah yang mengatakan wajib berkorban. Karena ada dalil Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, siapa orang yang punya keluasan rizki, kemudian dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Kalau bahasa orang Betawinya, Betawi kalau kita dialekkan pakai bahasa Betawi, lu kalau nggak mau ngorban jangan deket-deket sini, gitu. Kita kalau mertua kita bilang begitu, kira-kira gimana coba? Emang dasar mantu nggak pernah mersen, nggak pernah bagi duit, lu jangan mari-mari lagi, nggak enak ya perasaan ya. Nah, itu bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu kepada umatnya kalau umatnya tidak berkorban. Ini yang menjadikan dalil hadis ini madhab Abu Hanifah bahwasanya korban itu hukumnya wajib. Bagaimana dengan mazhab kita dan mayoritas ulama, alhamdulillah mengatakan bahwasanya korban itu sunnah muakkadah alal kifayah dalam mazhab Syafi'i. Sunnah kita kerjakan dapat pahala, muakkadah ada penekanan dari Nabi Muhammad SAW, alal kifayah berarti kalau satu orang mengerjakan dari keluarga kita, maka gugur kesunahan itu semuanya dapat pahalanya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ada orang ngomong begini, ustadz lah, sudah meninggal. Ulama Indonesia ini salah. Karena korban itu satu
kambing cukup buat satu keluarga. Bukan begitu maksudnya. Dalam mazhab kita maksudnya adalah satu kambing, jika seandainya ada seorang dari keluarga kita berkorban, cukup untuk satu orang. Tapi pahalanya berciprat ke seluruh keluarga. Nah, maka dikatakan dalam mazhab kita sunnah muakkadah alal kifayah. Sunnah ada penekanan dan ada kifayahnya, cukup untuk satu keluarga. Hadisnya adalah idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum ayudhiya fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'a. Kalau seandainya seorang dari kalian, kata Nabi, jika sudah datang tanggal 10, seorang di antara kalian ingin berkorban. Berarti kalau tidak ingin, tidak apa-apa. Nah, itu yang mengatakan korban itu sunnah. Kalau ingin berkorban, ada kesunahan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita udah beli daging korban, jangan gunting kuku, jangan potong rambut. Sampai kapan? Sampai korban kita disembelih. Selanjutnya, langsung kita masuk aturan membeli hewan korban. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik. Aturan untuk hewan korban ini, ketika kita mau beli kambing, ada cacat-cacat yang membahayakan, yang menyebabkan kambing atau sapi yang kita beli tidak sah untuk jadi korban. Jadi cacat yang membahayakan, membatalkan kambing kita disebut kambing korban. Seandainya pun dipotong, jatuhnya sunnah biasa saja. Sedekah. Ada yang pertama, yaitu yang perlu perhatikan kalau kita beli kambing, ekornya. Silakan dilihat di layar yang ada di hadapan kita. Ekor tidak boleh putus, walaupun hanya sebagian. Kecuali kambing atau sapi itu, atau kerbau itu, terlahir tanpa ekor. Karena banyak sekali seperti yang digambar ini, diputus, dipotong. Nah, ini kalau tetap kita beli, maka tidak sah korbannya. Yang selanjutnya, lidahnya. Kalau lidahnya putus, ini cacat yang membuat kambing atau sapi kita tidak sah korbannya. Maka ketika kita beli kambing yang kedua, setelah kita lihat buntutnya, lihat lidahnya. Selanjutnya buta. Kambing yang buta atau yang tertutup matanya oleh selaput yang berwarna putih di matanya sebagaimana yang tergambar, maka kambing itu tidak sah dijadikan korban. Jadi kambing yang buta, kita lihat misalnya kita lihat matanya yang ketiga. Nah, kalau matanya bersih dan bisa melihat, alhamdulillah. Kalau tidak, maka korbannya itu tidak sah. Kaki. Tidak sah kurban dengan hewan yang kakinya patah. Atau pincang, kecuali pincang sedikit. Jadi begitu beli kambing, suruh bangun dulu tuh kambing. Jangan duduk aja. Bing, bangun Bing. Suruh jalan. Supaya kelihatan dia pincang atau tidak. Kalau pincangnya sedikit nggak apa-apa Pak. Tapi kalau pincangnya banyak, itu menjadi masalah. Atau kambing patah. Maka perlu diperhatikan. Para panitia korban ketika menjatuhkan sapi atau menjatuhkan kambing, nginjek kakinya itu jangan terlalu sampai menyebabkan patah. Karena kalau patah, bisa jadi dia tanggung jawab atas kambing yang patah itu. Ganti rugi. Nah, ini bisa jadi berbahaya. Maka ketika menurunkan sapi itu dari truk, nah hati-hati perhatikan kakinya, jangan sampai kakinya patah. Selanjutnya adalah kambing gila, ya, atau sapi gila. Gimana Pak? Kalau orang gila kita bisa bedain ya. Apa ciri-ciri orang gila? Minum es teh manis, ditiup. Nah, itu ciri-ciri orang gila. Minum es teh manis, ditiup. Itu tanda-tanda orang gila. Tapi kalau sapi gimana? Kambing gimana? Ada ditulis oleh kaidah oleh para ulama. Di antaranya, sapi itu atau kambing itu biasanya berpisah dari rombongan. Ketika rombongan ke kanan, dia ke kiri sendiri. Biasanya tuh kambing gila. Teman-temannya mau makan di kanan, dia ke kiri sendiri. Itu ciri-ciri kambing gila. Kalau ada orang di antara kita, udah tahu ada pengajian, dia itu ciri-ciri, jangan diterusin Pak. Bukan saya yang ngomong. Nah, itu cerita cara membedakan kambing gila ya. Oke. Telinga.
Ini banyak kasus ini, Pak. Telinga itu tidak boleh bolong, tapi boleh sobek. Apa? Sobek ya? Telinga itu jangan sampai, kata fuqaha, jangan sampai hilang dagingnya karena kita ingin mempersembahkan satu persembahan kepada Tuhan. Jangan sampai ada kecacatan yang membahayakan. Maka dagingnya hilang itu menjadi cacat yang membahayakan, menyebabkan korbannya itu tidak sah. Nah, ini jangan sampai ketika kita lihat yang terakhir kita lihat kupingnya. Nah, kupingnya ini kalau disobek nggak apa-apa. Kenapa? Karena daging kuping nggak hilang. Biasanya itu para peternak itu untuk menandai kambingnya atau sapinya atau kerbaunya. Oke, selesai itu cacat-cacat semua yang tadi saya sebut, cacat yang membahayakan kambing atau kurban yang akan kita beli. Ada cacat yang tidak membahayakan. Tapi justru orang kita kalau mau beli kambing itu yang dilihat. Ini cacat ya, pindah ke yang kedua, cacat yang tidak mengganggu akan keabsahan korban itu sendiri. Yang pertama, tanduk, Pak. Tanduk itu nggak ngaruh, Pak. Tanduknya patah, tanduknya copot, nggak ada tanduknya. No wat-wat, boten nopo-nopo. Nggak apa-apa. Ya, jadi nggak masalah kok tanduk itu. Kalau kita udah beli terus dia pukul ke tanduknya, dipukulin ke pohon lalu patah, nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Tanduk itu tidak mempengaruhi daging. Karena mungkin dari sini diantara kita nggak ada yang makan tanduk. Kalau makan pala kambing masih banyak. Ya kan, kalau makan tanduk nggak. Selanjutnya, kambing yang betina. Nggak masalah, Pak. Karena sering kemarin saya lihat video 2 tahun, 3 tahun lalu orang bikin video kenapa kambing yang dikorbankan itu kambing jantan. Karena yang mau berkorban hanya jantan. Betina tidak mau berkorban. Itu kan enggak, sebenarnya kambing hamil pun, kambing betina pun tidak apa-apa. Dan saya kasih bocoran, kata tukang kambing, ada saya punya teman itu tukang kambing, katanya kalau kambing perempuan atau kambing betina itu lebih murah 70% daripada kambing jantan. Nah, kalau mau beli yang murah aja tuh. Apalagi belinya tanggal 13 sudah terakhir, banting harga. Yang ketiga, testis. Biji kemaluan kambing jantan. Itu kalau nggak ada, itu nggak apa-apa, Pak. Tetap sah, Pak. Karena itu dikebiri namanya, kan ya? Nah, kambing itu kalau dipotong bijinya, itu dagingnya semakin bagus. Semakin gemuk dia. Karena nggak keluar, Pak. Jadi kalau dipotong itunya, bijinya, badannya, dagingnya akan bagus. Maka kalau kita punya teman kurus aja, coba suruh coba kasih tahu teman kita itu. Makannya banyak padahal ya kan. Aduh. Baik, terakhir gigi yang patah. Sebagian gigi yang patah itu tidak pengaruhi terhadap keabsahan korban. Salah seorang ulama mengatakan, namanya Imam Ar-Rabi, seandainya berkorban nyawa pada hari Idul Adha dibutuhkan, maka aku akan korbankan nyawaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dibutuhkan mengorbankan 3-4 juta saja per tahun. Barangkali itu yang menyebabkan rezeki kita lancar, badan kita sehat, anak kita taat, istri kita tambah taat, ya kan? Bukan tambah taat, terus keluarga jadi tenang, pekerjaan lancar. Mungkin gara-gara 4 juta yang kita keluarkan atau 5 juta yang kita keluarkan untuk berkorban. Saya mengajak untuk berkorban dimanapun terserah. Karena saya bukan penyalur korban, silahkan dimanapun berkorban. Tapi jangan lupa ilmu yang tadi kita pelajari bisa diterapkan. Demikian kajian kita udah setengah 1 lewat 10 menit. Di akhir majelis ini Rasulullah SAW berkata, faqihun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang yang memahami fikih lebih sulit buat syaitan mengganggunya daripada 1000 ahli ibadah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.